turunan dari Wang Arya Wangsakara dan termasuk kemarin yang beliau juga salah satu yang ikut memperjuangkan untuk mendapatkan penghargaan sebagai tokoh nasional, pahlawan nasional. Kira-kira apa suasana hati yang mungkin sebagai keluarga berbahagia menyambut penghargaan atau ditetapkannya Arya Wangsakara atau Arya Wangsaraja ya, sebagai pahlawan nasional. Apa sih perasaan Pak Imad sebagai? Ya, perasaan tentu senang sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Tangerang juga, karena memang Arya Wangsakara ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah masyarakat Banten, terutama Kabupaten Tangerang dan Tangerang Raya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana perasaannya, tentunya perasaan kami warga masyarakat Kabupaten Tangerang, apalagi mereka yang masih ada ikatan kekeluargaan, yang walaupun hal itu tentu harus di nomor sekian kan, karena Arya Wangsakara itu adalah milik masyarakat yang luas, bukan sekarang hanya milik menjadi keluarga. Milik bangsa. Betul. Sejak dulu beliau menjadi milik bangsa, yang sepak terjangnya adalah menginspirasi warga masyarakat sekitarnya dan juga secara luas di Kabupaten Tangerang, Banten, bahkan termasuk juga nasional. menginspirasi orang-orang muda ya. Ya, sama sekali nasionalismenya begitu. Kita membaca sejarah Arya Wangsakara itu tidak ada hal-hal yang tidak baik dalam sejarah. Jadi apa yang Pak Kiai ketahui sih soal Wangsakara atau Wangsaraja? Wangsaraja tokoh besar ya. Tokoh yang mungkin akan jarang terjadi dalam sejarah seorang tokoh seperti beliau. Selain tentu yang paling besar dari sosok beliau adalah seorang ulama. Untuk Banten peran beliau sangat dominan. Sangat dominan karena beliau adalah salah seorang kepercayaan masa Sultan Abdul Mafakhir dan juga berlanjut. Bahkan kabarnya dipungut mantu juga ya, diangkat jadi mantu. Betul, karena cucu dari Sultan Abdul Mafakhir dinikahkan dengan cucu Arya Wangsakara. Arya Wangsakara. Jadi punya, karena saking hebatnya itu biasanya ya Sultan kan nggak mau punya mantu yang nggak hebat ya. Nggak mau. Biasanya kan gitu kan, karena memiliki keilmuan cukup mumpuni, diplomat, ahli strategi dan juga pemimpin perang, sehingga dinikahkan dengan salah satu cucu atau putri. Cucu. Jadi beliau menikahi Ratu Zakiyah. Ratu Zakiyah ini adalah anak dari Ratu Salamah. Ratu Salamah ini adalah anak dari Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Hubungannya sama Sultan Ageng Tirtayasa apa? Misan berarti ya. Misan ya. Iya. Jadi sepupu berarti dengan Salamah. Sepupu ya. Oke. Konon kabarnya bertebaran keluarga atau cucu-cucu yang ada di sini. Kadang-kadang juga mereka nggak tahu apakah mereka keluarga besar ataupun keturunan dari Wangsakara dan sebagainya. Di samping itu masyarakat masyarakat sekarang kan nggak begitu paham ya. Yeah. Karena memang kita tidak banyak cerita tentang sepak terjang Wangsakara. Dan kemarin memang ketika anugerah atau penghargaan sebagai pahlawan nasional di kalangan masyarakat milenial belum, sebagai keluarga apakah perlu nanti dipublikasi, disosialisasi kira-kira bahwa ada tokoh, ada seorang pahlawan Arya Wangsakara sebagai pahlawan nasional ini untuk memberikan atau untuk menginspirasi generasi-generasi. Kira-kira gimana Pak Imad, Pak Kiai? Sebenarnya sudah sejak lama usaha ke arah itu sudah ada. Dari pemerintah Kabupaten Tangerang sudah mencetak buku juga tentang Arya Wangsakara, ditulis oleh dua orang penulis yang sangat handal, Profesor Nina Lubis dan Dr. Mufti Ali. Nah, itu lagi-lagi Pak Mufti Ali terlibat sejak awal, melibatkan diri sejak awal. Ya, jadi mereka begitu fasih, begitu hafal betul ya. Betul. Terus kira-kira apalagi dari keluarga setelah melihat, ya paling nggak jadi kebanggaan juga ya. Akhirnya bisa menjaga bahwa Wangsakara menjadi tokoh nasional. Kalau kita mungkin adakah keluarga menyambut
dalam bentuk-bentuk misalnya kegiatan atau seremonial dan sebagainya? Ya kita syukuran aja, ya syukuran, Bersyukur tidak pada Allah. terlalu bahwa kita tidak ingin juga terkesan bahwa ini milik keluarga. Berlebihan. Nanti akan ada kesan bahwa ini adalah keluarga saja. Tapi memang harus ada tanggung jawab moral. Kalau kita masa keluarga, kita juga harus tidak kalah semangat dan peran yang telah diwariskan oleh Arya Wangsakara ya. Betul. Berjuangnya. Kalau saya boleh usul Pak WH, saya kira pasca penetapan beliau di istana nanti 10 November, penghargaan dan selebrasi perayaan tokoh ini menjadi pahlawan nasional itu patut diketahui oleh warga Banten. Jadi sosialisasinya ya harus besar-besaran. Kenapa? Karena harus diketahui sosok ini, perjuangannya, kemudian juga profil patriotiknya, kemudian bahwa tokoh ini tidak lagi milik orang Tangerang, tidak lagi milik keluarganya, tetapi ini sudah sosok inspiratif untuk bangsa Indonesia. Nah, momentum 10 November ini sangat berharga begitu. Kenapa? Karena tidak mudah seorang sosok atau seorang tokoh diakui oleh Dewan Gelar Nasional yang begitu ketat seleksinya, seleksi penetapannya sejak di Kementerian Sosial 8 tahap, di Dewan Gelar Nasional 3 tahap gitu. Respon masyarakat gimana sih? Kalangan akademi sekarang coba. Dari kalangan akademi gimana responnya dengan pahlawan nasional? Dari sudut pandang akademis, begitu lolos dari 8 tahap seleksi di Kementerian Sosial dan 3 tahap di Dewan Gelar Nasional, itu secara akademis, secara metodologis, secara historis, dan secara triangulasi sumber-sumber, itu berarti tidak tergoyahkan fondasi risetnya. Nah, sekarang dengan diumumkan sebagai pahlawan nasional, respon dari kalangan akademisi yang ada di Banten seperti apa? Yang saya tahu dari grup-grup WA begitu, kemudian dari grup-grup masyarakat yang umumnya kalangan terpelajar itu, saya melihat itu pemberitaannya viral. Ada antusiasme. Iya, viral. Ada antusiasme, kemudian mencari tahu sosok ini, mencari sumber dan seterusnya. Karena persoalan ditetapkan jadi pahlawan nasional itu bukan hal yang sederhana gitu. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah begitu. Artinya orang dari seluruh provinsi ngantri diusulkan demi identitas dan kebanggaan daerahnya. Apa karena itu kemampuan Pak Mufti kali? Saya kira enggak, karena saya nyusun tidak hanya Wangsakara, saya juga nyusun tokoh-tokoh yang lainnya. Tetapi ini punya keistimewaan berarti. Artinya tetap bukan karena penulis naskah akademik yang berperan, tetapi memang perjuangan sosok ini itu meyakinkan Dewan Gelar Nasional ya dan tim penyeleksi dari Kementerian Sosial seperti itu. Pak Imad sendiri gimana sih respon masyarakat kalangan ulama? Karena Pak Imad kan berkecimpung, bersahabat dengan para ulama. Apa sih mereka sikapnya? Atau responnya terhadap Wangsakara sebagai pahlawan nasional? Karena Wangsakara juga sebagai seorang ulama, terutama juga beliau mendapat gelar seorang imam dari Sultan Banten, tentu ulama-ulama merasa terwakili. Hanya beliau yang dalam perjalanan sejarah Banten, hanya beliau yang dapat imam, penghargaan sebagai imam. Saya kira Dr. Mufti lebih tahu ya. Sebelumnya atau sesudah itu? Jadi imam kesultanan itu memang dalam satu periode sultan itu ada satu. Dia puncak tertinggi. Hari banyak sultan ada banyak juga imam-imam yang lain. Boleh disebutkan. Jadi imam kesultanan itu berarti posisi dia itu Qadil Qudot. Qadil Qudot itu dalam sejarah Banten selalu disebut bahwa Sultan Muhammad itu begitu khidmat dan hormatnya ke ulama. Ketika gurunya dan ulama ini datang ke istana, dia mempersilahkan ulama itu untuk mengambil kebijakan politik kesultanan, tidak hanya agama. Gak, artinya waktu itu hanya Arya Wangsakara ya? Iya, kalau bicara imam berarti satu, yang lainnya berarti posisinya duduk dalam organisasi keulamaan itu. Sejarah kesultanan,
itu hanya Wangsakara, Arya Wangsakara sebagai imam. Dan Dalam diangkat sejarah sebagai imam. masa Sultan Ageng Tirtayasa beliau imam. Kalau masa Sultan Abdul Mafakhir, Nggak ada, beliau lebih diidentifikasi sebagai ulama penyalin. Sultan Hasanuddin. Kalau masa Sultan Hasanuddin saya tidak tahu siapa imamnya. Oh, Itu. tidak. Pak Kiai sebagai imam sebagai imam, satu penghargaan yang luar biasa saya kira ya. Jadi seorang ulama besar ya, ulama besar. Apa yang menginspirasi Bapak? Karena ulamaannya terus juga bisa menjadi penasihat kesultanan. Ini apa yang diharapkan yang bisa menginspirasi generasi-generasi sekarang dan ke depan? Ya. Paling tidak ada 5 hal kenapa Arya Wangsakara ini pantas menjadi pahlawan. Selain dia sebagai seorang ulama, di mana dedikasi ulama kita tahu bagaimana seorang ulama berjuang di dalam Melawan penjajah? Bukan melawan penjajah dulu, membawa masyarakat menuju iman, karena waktu itu mungkin masih banyak. Oh, ada melaksanakan dakwah juga dia. Beliau dakwah untuk mengajak manusia-manusia kepada agama Islam. Karena bisa jadi waktu itu masih ada lah masyarakat yang belum beriman atau pengaruh Hindu atau agama lain gitu maksudnya. Agama lain masih ada. Yang kedua adalah bagaimana beliau menjadi orang yang menjadi inspirator. Karena integritas moral dan ketauladanan dia punya yang dimiliki. Punya ideologi dan seperti tadi Dr. Mukti katakan sebelum saya ikut bergabung, beliau pada masa muda berani meninggalkan zona nyaman di sebuah kerajaan, di sebuah keraton dengan segala fasilitasnya demi sebuah nilai yang dia yakini. Karena prinsip dan keyakinan. Itu inspirasi bagi kaum muda, kaum milenial. Yang sekarang ini kaum milenial jangan ada di zona nyaman melulu. Artinya kita bisa wariskan integritas dan nasionalismenya. Betul. Yang ketiga, kecintaan terhadap bangsa dan negara, kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Tidak ada catatan Wangsakara memiliki cacat dalam sejarah. Cacat dalam sejarah bisa diindikasi oleh adanya surat menyurat dengan pihak Belanda. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sama sekali. Atau dia mungkin pernah menerima tawaran apapun? Tidak. Pada waktu itu kesempatan juga kan untuk bisa bekerja sama. Beliau seorang bangsawan. Bangsawan tentu banyak tawaran untuk kenikmatan pribadi, tetapi itu tidak beliau lakukan. Pernah nggak dia dibujuk oleh Belanda untuk kerjasama? Ya tentu banyak mungkin tawaran, tapi tidak dicatat dalam catatannya nggak ada kan? Tidak ada. Berbeda dengan tokoh-tokoh lain yang kita juga sering baca, itu ada catatan-catatan bahkan dari Belanda sendiri mengenai tokoh ini bahwa dia sering surat menyurat minta bantuan dan sebagainya. Bisa didekati atau bisa mengajak kerjasama ya. Ada bikin proposal. Artinya gitu ya. Tokoh yang satu ini adalah memiliki nasionalisme, ideologi kebangsaan, integritas gitu ya. Betul. Dan betul anti. Lalu apalagi? Yang ketiga, beliau memiliki cinta kasih kepada masyarakat yang begitu luas. Ini bisa dibuktikan ketika tahun 1654 ketika beliau berperang dan banyak dari tentara-tentara masyarakat Tangerang, Banten yang gugur. Beliau kumpulkan seluruh janda-janda, anak-anak yatim, dicatat semuanya, kemudian beliau memberikan santunan untuk hidupnya selama. Jadi santunan terhadap janda-janda sudah. Dia catat. Kayak sekarang juga kan mengumpulin janda juga kalau nggak salah. Mungkin untuk hal lain itu. Untuk hal lain saya nggak tahu. Baik, berikutnya apa kira-kira? Yang terakhir adalah peran beliau bukan hanya pada level Kabupaten Tangerang, Banten, tapi juga nasional. Seperti tadi sudah diungkapkan bagaimana peran beliau di dalam menjalin komunikasi dengan berbagai macam kesultanan lain untuk mempunyai keteguhan yang sama beliau dalam mengusir Belanda. Juga tugas sebagai diplomat kalau sekarang ya, tugas-tugas diplomasi ya. Karena Sultan Abdul Mafakhir dari Banten itu yang mendapat gelar melalui jemputan dari Arya Wangsakara itu pertama kali di Nusantara. Kemudian dari Syarif Zaid itu menyatakan kalau kesultanan lain ingin mendapatkan gelar sultan seperti Banten maka harus melalui Banten. Harus melalui Arya Wangsakara sebagai dutanya, dan kemudian harus dengan satu syarat mempunyai keteguhan yang sama untuk mengusir penjajah Belanda dari Nusantara.
hubungan diplomatik melalui Arya Wangsakara. Betul. Itu paling tidak ada 5 hal itulah yang menjadi seorang Arya Wangsakara ini pantas dijadikan pahlawan nasional. Dan itu menjadi milik Banten masyarakat dan luas. Indonesia ya. Tentu banyak keturunannya, tetapi setelah ini pahlawan nasional ditetapkan, maka dia milik kita semua. Jadi bukan lagi milik ini kakek saya. Seperti Ya, di sini kalau merasa keturunan tidak perlu mengklaim bahwa itu saya keturunan, tapi paling tidak mentalitasnya, karena memang banyak dari keturunan beliau yang menjadi orang-orang besar saat ini. Integritas dan sebagainya harus bisa menularkan. Betul. Gitu. Menularkan itu yang paling penting. Yang paling penting bagaimana di tengah kondisi yang apa adanya beliau berjuang, ya semangatnya luar biasa, tinggalkan kerajaan di Sumedang Girang dan beliau rela untuk bahkan beliau juga mampu menghadirkan hubungan dengan dengan Arab dan raja-raja yang ada di Indonesia. Ini luar biasa. Jadi apalagi ya tadi kalau kita lihat diplomasi, politik internasional, terus juga seorang imam yang juga tentunya juga didengar fatwanya ya, kemampuan agamanya mumpuni, terus juga bisa kaligrafi kan gitu. Betul. Di samping juga beliau bisa menterjemahkan ya Pak. Betul. Juga tafsir itu kalau nggak salah tafsir atau penerjemah ya. Pak Kiai Imad sebutnya itu. Ada 3 kitab yang waktu itu dibawa oleh Arya Wangsakara untuk dipersembahkan kepada Sultan Abdul Mafakhir. Ada 3 kitab. 3 kitab yang sampai saat ini kitab masih ada di Perpustakaan Nasional. Dan sekarang ini sedang salah satunya disyarahi oleh seorang ulama. Kitab ditulis atau kitab yang dia terjemahkan atau dia hanya dia menyalin. Jadi dia salin. punya gurunya, dia mencatat, dia menulis dengan kaligrafinya yang begitu indah untuk dipersembahkan pada Sultan Abdul Mafakhir. Itu kalau itu apa ahli kaligrafi? Ahli kaligrafi. Kaligrafi ya. Tapi tentunya kalau dia tidak mengerti bagaimana ilmu tulis menulis dan sebagainya, tidak bisa tanda untuk baca dan sebagainya. Ya, betul. Berarti dia bisa dong berarti. Saya ulama ya, seorang ulama besar yang memiliki integritas moral yang kuat dan ilmu agama yang luar sangat biasa ya. mumpuni. Artinya sempat-sempatnya ya ketika dia berjuang ya, ada di medan perang, ada di mana-mana, tapi dia masih sempat ya menulis gitu, menyalin gitu ya. Luar biasa itu. Kadang-kadang ada gubernur yang punya pesantren juga kan. Ada juga yang punya ya, tapi kan ikan lele. Sebatas itu. Tapi kalau dia berjuang sampai sana dia itu kemampuannya betul-betul multi talenta ya Pak Mufti ya. Betul, multi talenta. Dan dia memang luar biasa. Pak Mufti kembali lagi. Ada hal lain nggak kira yang buat generasi sekarang ini mungkin bisa ya menjadi inspirasi atau bisa jadi contoh? Jadi sosok atau sejarah kecilnya mungkin? Ya, masa kecilnya saya tidak tahu banyak ya, hanya menjelaskan bahwa di usia beliau remaja itu beliau meninggalkan tanah kelahirannya, lalu pergi ke Banten dan berjuang di Kesultanan ini. Remaja, ya. Dia belum nikah dari sana. Saya tidak tahu persis, dalam riwayat yang saya ringkas dalam naskah akademik, sosok ini memang memiliki kalau tidak salah 7 orang putra ya. 7 orang putra, kalau tidak salah dari 3 orang istri gitu. Istri kedua kalau tidak salah tidak memiliki anak gitu. Atau Pak Kiai Imad, maaf saya potong. Iya. Bisa cerita nggak siapa ketiga istri itu? Ya, Arya Wangsakara memang kalau bicara masa kecil tentu masa kecilnya indah karena beliau adalah cucu seorang raja, Prabu Gesanulun di Sumedang. Kemudian Prabu Gesanulun ini seorang syarif, wajahnya masih Arab ya. Seorang syarif Arab tapi namanya nama Sunda karena ayahnya seorang Arab, kakeknya Arab. Itu kerajaan Galuh atau kerajaan Sumedang Larang? Ya, Sumedang Larang. Ya, okay. Karena ayah beliau Pangeran Sanit seorang Arab yang diambil menantu oleh
Raja Sunda kemudian ditikahkan dengan anak putrinya, kemudian menjadi seorang Cantik raja. dong berarti. Cantik sekali itu orang Sumedang kan. Jadi ada keturunan Arab berarti. Arab. Arya Wangsakara masih ada keturunan Arab. Prabu Gesanulun punya anak Arya Wiraraja. Arya Wiraraja ini masih Arab ya wajahnya, kemudian punya anak Arya Wangsakara. Sebenarnya Arya Wangsakara ini selain beliau itu anak seorang pangeran dari Sumedang, beliau asli Banten. Ibunya itu orang Banten. Nanti Pangeran Wiraraja ini menikah dengan Mas Cipta, cucu dari Pangeran Surajaya. Ibunya Arya Wangsakara itu orang Banten. Orang Banten. Perkawinan dengan Nyi Mas Cipta bin Pangeran Kidang Palakaran. Jadi itu cucu ibunya itu Mas Cipta itu. Ya. Cucu dari Surajaya. Surajaya ini adalah anak dari Prabu Sorosowan. Yang Prabu Sorosowan mempunyai dua anak, yaitu pertama Surajaya, yang kedua adalah Nyi Mas Kaung Anten. Sorosowan kalau di sini hubungannya apa? Kakeknya Hasanuddin. Kakeknya Hasanuddin. Ya, jadi Sorosowan punya anak perempuan namanya Kaung Anten. Kaung Anten punya anak Maulana Hasanuddin. Nanti Sorosowan punya anak Surajaya, dia punya anak Pangeran Palakaran, Pangeran Kidang, dan Nyi Mas Cipta. Nyi Mas Cipta nikah dengan orang Sumedang. Orang Sumedang. Namanya Wiraraja, punya anak Wangsakara. Jadi Wangsakara datang ke Tangerang itu bukan dia sebagai perantau ansih, tetapi dia sebagai orang yang kembali pulang kampung. Oh, jadi ada sejarahnya ya. Bahkan disebut Tangerang antara Cidurian dengan Cisadane itu adalah tempat ngongkrong, bumi ngongkrong. Ngongkrong itu ngangkrak. Ngangkrak itu tidak ada pejabat, tidak ada pembangunan. Arya Wangsakara dengan Santika ada hubungan apa tuh? Arya Wangsakara Santika itu misan juga. Ada misan, ya. Termasuk Yuda Negara. Yuda Negara itu anaknya Wangsakara. Nanti saya akan bicara tentang itu. Mereka kan bertiga itu? Enggak. Yang satu namanya Arya Suryadiwangsa II. Oh, jadi kalau selama ini orang bahwa mereka bertiga di Tangerang, Arya Wangsakara, Yuda Negara, dan Santika, itu kurang tepat. Oh, kurang tepat. Karena Yuda Negara lahir di Karawang. Anak dari Wangsakara. Oke. Istri pertama Arya Wangsakara namanya Nyi Mas Nurmala. Nyi Mas Nurmala ini punya anak dua, Arya Yuda Negara lahir di Karawang, dan kedua Raksa Negara lahir di Lengkong sudah. Istri kedua itu dari Kresek, namanya Nyai Ratu Maimunah. Nah, Nyai Ratu Maimunah itu adalah cucu Pangeran Sunyararas bin Maulana Hasanuddin. Kemudian hanya punya satu anak namanya Syed Ciliwulung atau Wiranegara. Istri yang ketiga itu cucu dari Sultan Abdul Mafakhir, namanya Nyai Ratu Zakia bin Ratu Salama bin Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, punya anak 4 perempuan semua. Salah satunya adalah Raden Ratnasih namanya, dia adanya di daerah Pinang. Itu di situ ada anak cucu-cucunya, ada yang jadi diplomat, ada yang jadi gubernur juga. Saya nggak begitu paham itu. Ya. yang pasti bahwa beliau itu orang Banten asalnya, kembali ke Banten. Dan salah satu pewaris tanah Kesultanan Banten. Jadi dinikahkan oleh karena dianggap orang ini kan cukup diandalkan gitu ya. Betul. Dari remaja direkrut oleh Sultan ya, luar biasa gitu. Karena sebenarnya begini, kalau yang saya pahami dari konteks sejarah yang saya baca itu ada dari keluarga Sultan Hasanuddin merasa bersalah juga dengan keluarga Surajaya. Merasa bersalah. Betul. Surajaya yang Sumedang Girang tadi. Karena apa? Karena Surajaya itu kan dia yang anak laki-laki langsung dari Prabu Sorosowan di Banten Lama. Ya. Tapi kemudian yang menjadi raja adalah anak perempuan, yaitu dari Nyai Kaung Anten, diberikan kepada anaknya yaitu Sabak Kingkin, yang kemudian jadi Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi, dari keluarga perempuan? Iya. Bukan dari keluarga laki-laki? Betul. Sultan Hasanuddin itu menjadi raja di Banten, dia anak seorang perempuan yang anak dari Prabu di Banten. Bukan putra mahkota. Tapi karena Banten ini di bawah Demak dan sekarang politik dikuasai di bawah Demak atau bawah Cirebon? Di bawah Demak, Cirebon lah, dua. Cirebon. Ya. Oh, di bawah itu ya. Karena Cirebon sebenarnya bukan sebagai kerajaan definitif seperti Demak.
wali. Dia lebih seperti itu ya. Kalau Cirebon itu sebagai sebuah keagamaan, tidak mempunyai tentara. Tapi kalau lebih kepada Demak berarti ya. Demak kita di bawah Demak. Nah maka Hasanuddin karena politiknya kuat, walaupun dia turunan perempuan dari Banten ini, dia yang jadi raja. Itu dulu udah berpolitik juga rupanya. Iya dong, politik itu dari dulu. Udah ada antar keluarga dan ada sebagainya. perebutan kekuasaan gitu ya. Bahkan Surajaya ini kemudian mengalah ke Tiga Raksa, ke Kadu Agung. Di sana beliau sementara tinggal bersama keluarganya. Setelah politik Maulana Hasanuddin ini kuat, kemudian dia ngalah lagi. Udah Tiga Raksa juga saya tinggalin. Dia pergi ke Jasinga. Nah, Sultan Hasanuddin membiarkan dari Cidurian sampai Cisadane ini tidak ada pemimpin sampai datangnya Arya Wangsakara. Untuk menghormati pamannya, keluarga pamannya yang meninggalkan Banten Pundungan itu. Dan juga oleh Sultan Hasanuddin tidak diintervensi gitu. Tidak diintervensi. Jadi bagian kekuasaan dari Sultan. Maka ketika Arya Wangsakara datang dengan berbagai macam alasannya, yaitu demi untuk membantu Banten melawan POC, tidak setuju dengan keadaan politik di Sumedang yang pro terhadap Mataram dan POC, Sultan Abdul Mapahir sangat bahagia sekali. Ini ada saudaranya yang dari dulu Purik, ya istilah orang Kresek Purik atau Pundung, itu kemudian datang lagi ke Banten. Salah satu turunannya. Iya, dan kemudian diberikanlah wilayah itu Siti Ngongkrong istilahnya. Jadi Siti Ngongkrong itu adalah tempat yang mangkrak, tempat yang tidak diberikan pemimpin di situ karena menghormati pamannya yang Pundungan itu, yang pergi itu. Jadi tidak ada peperangan dengan pamannya ketika Maulana Hasanuddin ini menduduki di pamannya juga lebih senang hijrah gitu ya. Betul. Tinggalkan katakanlah kesultanan itu ya. Karena memang secara politik sudah terdesak juga. Tidak punya kekuatan gitu, dia punya power. Tapi mungkin juga lebih pada kompromistis kali ya. Betul. Mungkin dia tidak melakukan perlawanan, mengalah mungkin untuk Banten, itu perlu juga ada memang. Ngomong-ngomong tadi Kadu Agung ya. Kadu Agung. Kadu Agung saya pernah jadi camat sana, memang itu terkenal sebagai desa yang banyak perempuan cantik-cantik di situ. Tapi nggak dapet ya, Pak. Bisa jadi itu. Ya, saya waktu itu belum kenal Pak Imaduddin, saya belum kenal Pak Imad. Tapi bisa jadi itu memang orang-orang jadi keluarga putih-putih. Yeah. Ya mungkin karena biasa daerah-daerah turunan raja kan ya cantik, mungkin ada hubungan juga ya. Jadi kalau tadi Pak Imad bilang bahwa dia pernah bersemayam atau pernah nginep di situ, mungkin itu lahir keturunan sekarang. Lalu apalagi Pak Imad yang ya kita untuk sebagai rasa syukur tokoh kita di Banten, kalau Banten mungkin udah 2 kali atau 3 kali ya pahlawan, 2 kali ya. Iya. Kalau untuk Kabupaten Tangerang Raya ini baru ini, jadi kita akan berusaha untuk bersyukur agak lebih mewah, agak lebih dirayakan. Kita kebetulan akan membangun Islamic Center di Serpong. Ada yang ngasih tanah ke kita, Bupati Tangerang, 1.800 meter. Kita akan bikin masjid di situ dan kita akan bikin Islamic Center. Sebagai bentuk apa itu penghargaan? Ini sebelum simbolisasi atau monumen gitu. Ya, mungkin maksudnya seperti itu, bahwa Arya Wangsakara sebagai pahlawan nasional sekarang yang baru saja ditetapkan dan nanti tanggal 10 akan diberikan pengukuhannya kepada pihak keluarga dan pemerintah. Ini perlu ada monumen, selain di makamnya itu juga ada monumen dia sebagai ulama, yaitu masjid dan Islamic Center. Nanti kita di situ akan penuhi juga dengan berbagai macam peninggalan-peninggalan beliau dari sisi kaligrafi dan lain-lainnya. Ada diorama atau apa? Diorama ya. Diorama ya. Gitu. Kalau diorama itu pemerintah Kabupaten Tangerang akan membangun di gambar-gambar dan Tiga sebagainya. Raksa. Betul. Ya. Narasi perjuangannya. Paling enggak ini satu kebahagiaan ya buat rakyat Banten, buat keluarga bahwa tambah lagi Pak Mufti yang keberapa di Banten pahlawan nasional? Dan yang pertama itu pernah Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1970. Pahlawan nasional? Iya, pahlawan nasional. Itu kemudian ada Syafruddin Prawira Negara
di 2013. Karena nggak jadi kalau Saprudin? Jadi. Ke berapa kali gitu diajukan oleh Banten atau Jawa Barat? Oleh Sumatera Barat dan Jawa Barat. Itu. Terus? Kemudian yang Brigjen Syamun, yang waktu itu saya kebetulan dipercaya untuk penyusun naskah akademiknya. Kemudian ini Wangsakara yang berhasil. Jadi sekarang yang keempat ya? Yang keempat ya. Yang lagi nunggu ini mudah-mudahan berhasil ya. Itu Bagus Kiai Haji Ahmad Khotib dengan tokoh pendiri Matul Anwar. Pak Mas Yatib Abdurrahman Anwar ya. Baik, saya kira pemirsa podcast yang saya cintai, sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya sekali lagi kalau kita cerita ini sampai pagi nih Pak Kiai Imad ya. Ya kita untuk sesi kali ini nanti mungkin kita akhiri dulu, nanti kita diskusi lagi. Siap. Ini saya kira penting sih buat generasi yang sekarang ya, dan juga manfaat buat kalangan akademisi termasuk para ulama. Bahwa ternyata ulama kita dulu luar biasa, mungkin belum seberapa ya Pak Kiai Imad dibanding kita yang sekarang ya. Baik yang duduk pemerintahan maupun sebagai ulama maupun sebagai generasi muda, dari berbagai perspektif, dari nasionalismenya, integritasnya, terus juga sebagai penasehat juga, sebagai ulama dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi contoh. Sekali lagi selamat buat Pak Kiai Iman. Selamat juga Pak Mufti. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sahabat PH, kita tutup dulu sampai nanti kita ketemu lagi pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.